Bicara tentang interaksi desa kota, ada tiga teori nih yang perlu kamu ketahui. Pertama, teori gravitasi, terus teori titik henti, terakhir teori grafik. Kita akan kupas satu persatu teori tersebut mulai dari teori gravitasi. Teori gravitasi menyatakan bahwa kekuatan interaksi antar dua wilayah dipengaruhi oleh jumlah populasi serta jarak yang memisahkan kedua wilayah tersebut. Kita dapat menyederhanakan besarannya menggunakan rumus IAB sama dengan PA dikali PB per JAB kuadrat, di mana IAB adalah kekuatan interaksi antara wilayah A dan B, PA adalah jumlah penduduk wilayah A, PB adalah jumlah penduduk wilayah B, dan JAB adalah jarak antara wilayah AB dalam kilometer. Misalnya, terdapat kota A dan kota B yang terpisahkan jarak 50 km. Penduduk kota A berjumlah 25.000 jiwa, sedangkan penduduk kota B berjumlah 10.000 jiwa. Berapakah kekuatan interaksinya? Nah, dari soal diketahui bahwa PA sama dengan 25.000, PB sama dengan 10.000, dan JAB sama dengan 50 km. Maka, kekuatan interaksi AB adalah IAB sama dengan PA dikali PB per JAB kuadrat sama dengan 25.000 dikali 10.000 dibagi 50 kuadrat sama dengan 250 juta dibagi 2.500 sama dengan 100.000. Berarti kekuatan interaksi antara wilayah A dan B adalah 100.000. Kalau gitu aku mau tanya, dari penjelasan tadi, maka semakin jauh jarak antara dua wilayah, kekuatan interaksinya akan semakin Jawabannya berkurang ya. Semakin jauh jarak dua wilayah, maka semakin berkurang nilai kekuatan interaksi yang dihasilkan. Oke, kebayang ya kapan make teori gravitasi ini. Berarti kita tuh bisa pakai teori ini buat ngeliat mana yang kekuatan interaksinya lemah dan mana yang kuat. Nah, teori berikutnya adalah teori titik henti. Teori titik henti yang dikemukakan oleh William J. Rayleigh digunakan untuk mengetahui titik keseimbangan atau titik equilibrium antara dua wilayah yang saling berinteraksi. Pada titik henti, ketertarikan seseorang untuk bepergian akan sama, baik dari wilayah yang satu maupun dari wilayah lainnya. Akibatnya, titik ini biasa digunakan untuk menentukan lokasi bangunan fasilitas tertentu, seperti rumah sakit atau sekolah, agar bisa menjangkau area yang luas dan seadil-adilnya. Jika terdapat dua wilayah A dan B, maka titik hentinya dapat diukur secara matematis menggunakan DAB sama dengan DAB per 1 ditambah akar PA per PB, di mana DAB yang besar sama dengan jarak lokasi titik henti dari wilayah yang penduduknya lebih sedikit dalam satuan kilometer. DAB yang kecil adalah jarak antara wilayah A dan wilayah B. PA adalah jumlah penduduk di wilayah yang populasinya lebih sedikit, dan PB adalah jumlah penduduk di wilayah yang populasinya lebih banyak. Misalnya, ada dua wilayah. Wilayah A memiliki jumlah penduduk sebesar 10.000 orang, wilayah B memiliki jumlah penduduk sebesar 40.000 orang. Jarak antara kedua wilayah tersebut adalah 100 km. Maka di manakah lokasi titik hentinya? Nah, dari informasi yang disampaikan di soal, dapat kita ketahui bahwa yang lebih sedikit penduduk kota A ya, berarti PA adalah 10.000, PB sama dengan 40.000, dan DAB sama dengan 100 km. Maka lokasi titik hentinya adalah DAB sama dengan DAB per 1 ditambah akar PA per PB, sama dengan 100 per 1 ditambah akar 40.000 per 10.000. Sama dengan 100 per 1 ditambah akar 4, sama dengan 100 per 1 ditambah 2, sama dengan 100 per 3, sama dengan 33,3 km. Artinya, lokasi titik henti di antara wilayah tersebut adalah 33,3 km dari titik A. Jika divisualisasikan, bentuknya akan seperti ini. Titik henti berada di 33,3 km dari wilayah A. Sekarang aku mau tanya, dari teori tersebut berarti lokasi titik henti akan cenderung lebih dekat ke wilayah yang jumlah penduduknya? Jawabannya lebih sedikit ya. Lokasi titik henti umumnya mendekati wilayah dengan penduduk lebih sedikit karena jangkauannya lebih sempit.
Ada yang unik nih dari rumus dalam teori titik henti ini. Biasanya kamu bakalan bingung, soalnya beberapa referensi bisa menuliskan rumusnya jadi dua kayak gini. Yang satu PA per PB, yang satunya PB per PA. Nah loh, bingung kan? Yang mana nih yang benar? Atau bisa juga nih, kamu udah ngerjain nih, coret-coret, ngitung kan ceritanya. Terus pas dapet angka, kamu bingung, ini angkanya dihitung dari kota yang mana ya? Yang A atau yang B? Nah, kejadian kayak gitu bisa kamu alamin kalau kamu cuma ngapalin rumus aja, tanpa tahu konsepnya. Nah, supaya kamu nggak cuma hafal rumus, aku udah siapin nih materi tambahannya. Setelah nonton, aku yakin kamu nggak akan ketukar atau kebingungan lagi nilainya kira-kira dihitung dari kota yang mana ya. Soal ini sering banget dikeluarin terutama di penilaian harian atau ujian sekolah. Klik materi konsep titik henti ya. Kalau lagi buru-buru, kamu bisa juga langsung lanjut ke teori berikutnya. Pilih ya. Update dulu yuk aplikasinya untuk menikmati fitur Adapto. Oke, itulah tadi penjelasan tentang teori titik henti. Sekarang masih ada lagi nih, teori interaksi desa kota yang terakhir. Yuk kita bahas. Menurut teori grafik yang dikemukakan oleh K.J. Kansky, tinggi rendahnya interaksi antar wilayah bergantung dengan jumlah jalur transportasi yang membentuk pola-pola jaringan keruangan. Semakin banyak jalur yang menghubungkan dua wilayah, semakin tinggi mobilitas atau interaksi antar wilayah itu. Nilainya dapat dinyatakan dalam indeks konektivitas. Salah satu indeks konektivitas adalah indeks beta, yang secara matematis dapat dinyatakan menggunakan rumus beta sama dengan E per V, di mana beta adalah indeks konektivitasnya, E adalah jumlah jaringan yang menjadi penghubung antar simpul wilayah, sedangkan P adalah jumlah simpul wilayah dalam sebuah sistem. Misalnya, terdapat suatu wilayah seperti ini. Jumlah jaringan penghubung dalam wilayah ini adalah 3. 1, 2, dan 3. Sedangkan jumlah simpulnya adalah 4. 1, 2, 3, 4. Maka indeks konektivitasnya adalah beta sama dengan E per V, sama dengan 3 per 4, sama dengan 0,75. Sekarang, coba kalau aku tambahkan 3 jaringan penghubung di wilayah yang sama. Di sini, dan di sini. Jumlah jaringan penghubung pada wilayah ini bertambah menjadi 6, namun simpulnya tetap berjumlah 4. Sehingga indeks konektivitasnya menjadi beta sama dengan E per V sama dengan 6 per 4 sama dengan 1,5. Sekarang aku mau tanya, dari kedua wilayah tadi, manakah wilayah yang kelancaran interaksinya lebih tinggi? Wilayah yang ini dengan indeks konektivitas 0,75 atau wilayah yang ini dengan indeks konektivitas 1,5? Jawabannya yang B ya, wilayah dengan indeks konektivitas 1,5. Semakin tinggi nilai indeks konektivitas, maka semakin tinggi juga kelancaran interaksi antar dua wilayah tersebut. Nah, soal latihan tentang teori grafik tadi menyudahi bahasan kita dalam video teori interaksi desa kota ini. Sekarang kita review aja yuk. Kita sudah selesai membahas teori interaksi desa kota beserta 3 aplikasi rumusnya. Teori gravitasi dengan rumus ini, teori titik henti dengan rumusnya, dan teori grafik dengan rumus ini. Nah, setelah memahami tentang teori interaksi desa kota, kira-kira apa ya dampaknya interaksi tersebut bagi kedua wilayah? Kita akan bahas dalam video selanjutnya. Jadi tonton terus ya.